Oke, kita langsung mulai aja penelusuran kali ini. Kita sering banget dengar betapa indahnya Bumi Cendrawasih kan? Tapi hari ini kita bakal nyusun potongan-potongan sejarah dan cerita masa lalu buat ngelihat sisi lain dari Papua yang jarang banget dibicarain. Pas kita mulai ngebahas ini, kita pasti mikir, rahasia kuno apa sih yang sebenarnya disembunyiin di balik keajaiban alam pulau yang memukau ini? Dari puncak gunung sampai dasar teluknya, tanah ini tuh nyimpan lebih dari sekedar pemandangan eksotis. Ada memori leluhur dan sejarah yang, ya bisa dibilang belum selesai. Nah, mari kita masuk ke sisi gelap dari Pulau Mutiara Hitam ini. Di sini kelihatan banget kontrasnya. Di satu sisi kita punya destinasi wisata kelas dunia kayak Raja Ampat atau Danau Habema di ketinggian 3.300 meter. Tapi tepat di bawah permukaan keindahan itu ada realitas tradisi kuno dan hukum adat yang benar-benar pantang dilanggar. Kalau dilanggar, katanya sih konsekuensinya bisa mematikan. Ngomong-ngomong soal hal mematikan, kita beralih ke pembahasan soal teror magis dari ilmu hitam Suwangi. Fakta yang paling krusial di sini adalah, Suwangi itu bukan sekedar monster mitos tak berwujud ya. Mereka ini manusia biasa yang kebetulan mewarisi dan pakai ilmu hitam yang super kuat. Biasanya, ilmu ini diturunin antar generasi pas pemilik lamanya udah mau meninggal. Nah, target santet mengerikan ini seringnya orang-orang rentan kayak anak-anak atau ibu hamil, atau ya orang yang punya masalah pribadi sama si pengguna ilmu ini. Dan seremnya lagi, mereka sering beraksi pas bulan purnama lagi terang-terangannya. Coba perhatiin betapa terstrukturnya kutukan Suwangi atau yang sering disebut doti-doti ini. Ini bukan sihir asal-asalan. Pertama, mereka ngebaca arah angin dulu. Terus, tiba-tiba aja benda fisik kayak daun atau kayu dikirim secara gaib masuk ke dalam tubuh korban. Efeknya, seketika ngerusak dari dalam. Tapi untungnya, masyarakat lokal punya cara buat ngelawan lewat ritual adat. Kalau ada tanda-tanda Suwangi, misalnya kelihatan ada bola api di langit, warga bakal langsung nyalain api unggun dan berdoa bareng buat matahin serangannya. Kalau Suwangi tadi mainnya dari jarak jauh pakai hitungan, lah ada lagi nih entitas lain yang namanya kupuk. Cara kerjanya beda banget. Kupuk ini makhluknya kecil, pendek, dan kulitnya pucet banget kayak ditaburin bedak. Dia ini lincah dan cepet luar biasa. Alih-alih pakai mantra, kupuk ini ngedatengin bahaya secara fisik. Bayangin aja, dia bakal sengaja nabrak targetnya, terus orang yang malang itu bisa tiba-tiba sakit tanpa alasan medis yang jelas, badannya memar-memar atau bahkan langsung pingsan di tempat. Sekarang, mari kita bergeser ke misteri soal godaan mematikan di Goa Sugapa. Jadi, di hutan terpencil Intan Jaya yang medannya super berat itu, ada Gua Sugapa. Ini tuh tempat istirahat buat para penjelajah yang udah capek banget. Tapi, tempat ini punya harga tersendiri. Coba bayangin, kalian lagi istirahat, kedinginan, capek di tengah malam yang gelap gulita. Terus tiba-tiba ada sosok wanita cantik banget yang wujudnya mirip sama istri atau pacar kalian nyamperin. Wah, ini sebenarnya ujian kesetiaan gaib dari roh penjaga alam. Kalau sampai gagal nahan nafsu, nyawa taruhannya. Kutipan ini pas banget ngegambarin momen menegangkan itu. Ayah dari tokoh bernama Maximus Tipagao pernah ngalamin sendiri. Pas lagi capek-capeknya, roh itu datang wujudnya persis istrinya. Tapi untungnya, logikanya langsung main. Dia mikir, oh bentar, ini kayaknya bukan istri saya deh. Nggak mungkin kan istri tiba-tiba muncul di hutan terpencil di malam hari? Berkat kesadaran di sepersekian detik itu, dia berhasil nahan godaan, ngehormatin batasan dari sang penjaga adat, dan akhirnya selamat dari maut. Gila kan? Lanjut, kita bakal memetain titik-titik rawan di sekitar Kampung Yaur. Oke, coba kita lihat peta bahaya ini. Di wilayah Nabire, roh-roh penjaga alam itu ketat banget ngejaga daerah mereka. Kalau kalian ambil air di mata air Nana Iror, tanpa prosesi izin adat, siap-siap aja dihantuin bisikan-bisikan mengerikan. Terus di Kali Nangahure, katanya dijaga sama sosok ikan hantu raksasa. Tapi yang paling memikat dan bahaya tuh di Teluk Nubre. Di sana ada cahaya biru hijau yang diyakini sebagai roh leluhur melayang-layang sambil ketawa. Ini tuh mancing pendatang yang ceroboh buat terus jalan ke arah laut, sampai akhirnya hilang di telan ombak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam dan kelam. Jejak berdarah perang di Goa Binsari. Kadang ya, cerita yang paling bikin merinding itu justru bukan dari kekuatan sihir kuno atau kutukan roh hutan, tapi dari peninggalan perang yang benar-benar nyata. Di Gua Binsari di Pulau Biak ini, trauma masa lalu dan dunia spiritual tuh nabrak jadi satu, ninggalin sisa-sisa kesedihan yang masih kerasa banget sampai di era modern sekarang. Coba kita lihat lini masa ini. Ngenes banget ngeliat gimana benteng pertahanan militer strategis bisa berubah jadi kuburan massal bawah tanah dalam sekejap.
Awalnya, tentara Jepang pakai lorong alami Gua Binsari yang panjangnya bisa sampai 5 hingga 6 kilometer ini buat markas mereka. Tapi di tahun 1944, pasukan sekutu pimpinan Jenderal Douglas MacArthur ngejatuhin bom dan drum bahan bakar langsung ke dalam goa. Serangan masif itu bikin atap goa runtuh, ngunci siapa aja yang ada di dalam kegelapan abadi. 6.000. Coba resapin angka itu. 6.000 tentara Jepang terkubur hidup-hidup di bawah tanah gara-gara pemboman dan runtuhan goa itu. Angka yang benar-benar bikin syok dan memilukan. Sebagian besar dari mereka terperangkap tanpa pernah bisa pulang, kerangka dan jasadnya nggak tersentuh selama puluhan tahun di dasar goa. Kehilangan nyawa sebanyak itu pastinya ninggalin beban spiritual yang luar biasa berat. Sampai hari ini, penduduk sekitar dan Pak Robert, sang penjaga monumen, sering banget dengar suara derap langkah kaki tentara baris di malam hari atau ngelihat sosok-sosok pakai baju serba putih. Dan yang paling bikin nangis nih, pas keluarga dari Jepang datang buat nabur bunga, mereka sering dengar saip-saip suara tanggisan dari dalam goa. Rintihan pilu dari arwah yang minta tolong buat dibawa pulang ke tanah airnya. Jadi, setelah kita bahas semuanya, dari teror kutukan Swangi, godaan mematikan roh penjaga, sampai tragedi berdarah di Goa Binsari, ada satu hal yang patut kita renungkan bareng-bareng. Menurut kalian, kegelapan sejati dari Pulau Surga ini tuh sebenarnya asalnya dari sihir kuno yang dijaga ketat sama hukum adat, atau justru dari sejarah nyata penuh tragedi yang masih tertidur pulas di bawah tanahnya? Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.